Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Berbahagia pada pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa untuk mengawali hari dengan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pelita bagi setiap langkah kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayinya yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat dari Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, pagi hari ini kami memuji akan Engkau, bersyukur atas hari ini, dan sebelum kami memulai hari baru yang Engkau sediakan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan pengajaran-Mu sebagai pemberi arah akan hidup kami, pengurapan dan hikmat Tuhan atas kami. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak keputusan yang harus kita ambil setiap hari? Dari bangun pagi, membuka mata, ada hal-hal yang harus diputuskan. Baik keputusan kecil atau keputusan sederhana. Demikian pula ada keputusan-keputusan besar yang berdampak bagi kehidupan kita. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak atau seorang pimpinan maupun karyawan. Pagi ini mungkin para pendengar sedang bergumul untuk membuat sebuah keputusan penting dan sedang menghadapi kerumitan untuk dapat menentukannya. Mari kita mau mengamati hal yang juga dialami oleh Raja Salomo di dalam hal memberi keputusan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo sebagai seorang pemimpin bagi rakyatnya harus membuat keputusan untuk permasalahan dua orang ibu yang sedang dalam permasalahan. Kecermatan dalam pengambilan keputusan ini bukan saja menyangkut penyelesaian bagi dua orang ibu yang sedang bertengkar memperebutkan anak, namun juga menyangkut reputasinya sebagai seorang raja. Penilaian dari rakyatnya tentang keputusan yang akan diambil menjadi tolok ukur seberapa bijaksananya raja mereka. Dua orang ibu yang tinggal bersama, keduanya melahirkan dalam waktu yang berdekatan. Di suatu malam, ibu pertama menindih bayinya dan akhirnya meninggallah bayi tersebut. Ia kemudian menukarnya dengan bayi ibu kedua. Di pagi hari, ibu kedua bangun dan akan menyusui anaknya. Namun didapatinya bayi itu telah tiada. Ia mencoba mengamati bayi tersebut. Ia merasa itu bukan bayinya. Maka terjadilah pertengkaran di antara keduanya. Karena tidak ada kesepakatan dan keputusan, maka mereka berdua menghadap pada Raja Salomo. Tidak mudah untuk memutuskan mana ibu yang anaknya mati dan mana yang anaknya hidup. Karena peristiwa itu terjadi, tidak ada saksi yang melihatnya. Pada saat itu tentunya belum secanggih sekarang. Misalnya dengan melihat CCTV ataupun mau tes DNA. Salomo dengan cara yang tidak biasa berdasarkan hikmat Tuhan, pengetahuan dari Tuhan, ia berhasil memutuskan dan menunjukkan siapa ibu sejati dari bayi tersebut. Tuhan menuntunnya bagaimana cara untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Itu bukan cara yang biasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Namun ayat 27 yang kita baca adalah hasil keputusannya. Ia bisa mengerti siapa ibu yang asli dari bayi tersebut. Hal ini menimbulkan kekaguman dari rakyat yang melihat maupun mendengarnya. Mereka dapat melihat pula
bagaimana Tuhan Allah menyertai Salomo, raja mereka. Salomo adalah manusia biasa. Ia memiliki keterbatasan dalam pengetahuan. Namun dengan hikmat Tuhan, ia dapat mengambil keputusan yang terbaik dan tepat. Keterbatasan pengetahuan, keterbatasan waktu maupun biaya serta jangkauan akan masa depan dapat menjadi kendala untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Kecenderungan keinginan hati juga bisa menjerumuskan atau menyesatkan dalam mengambil sebuah keputusan. Meminta nasihat dari orang yang kita anggap bijaksana akan menolong kita berpikir jernih di dalam mengambil sebuah keputusan. Namun mereka juga manusia yang memiliki keterbatasan. Maka sumber hikmat yang harus menjadi sumber utama untuk dimintai pertolongan adalah Tuhan. Maka libatkan Tuhan dalam perencanaan atau dalam mengambil sebuah keputusan apapun. Seperti halnya kita diingatkan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-15 berkata, "Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Hal ini apakah yang akan diputuskan adalah hasil keputusan karena Tuhan yang menghendaki. Saudaraku yang terkasih, keputusan apa yang hari ini harus diambil? Keputusan besar yang mungkin akan sangat berpengaruh dalam kehidupan saudara. Sementara saat ini saudara sedang tidak memiliki petunjuk untuk membantu memutuskannya. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan untuk membantu saudara di dalam memutuskannya. Ia Allah yang Maha Tahu, bahkan Ia juga sanggup untuk menjangkau masa depan kita. Ia Allah yang Maha Tahu, Ia menguasai awal dan akhir hidup manusia. Maka mari putuskan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kiranya firman-Mu dapat menjadi rema atas kami semua. Tuntun para pendengar yang saat ini sedang dalam kebingungan di dalam mengambil keputusan. Kiranya hikmat-Mu menolong mereka. Berdoa juga bagi mereka yang sedang dalam permasalahan, sakit penyakit, di dalam hubungan rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam keuangan. Tuhan juga akan menopang dan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah atas engkau berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.